Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dias Arasta dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia atau payroll and personnel cycle. Siklus penggajian dan personalia atau payroll and personnel cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Audit atas siklus penggajian dan personalia mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Di sini saya akan membedakan dari segi perbedaannya. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya meliputi: yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tetapi belum dibayar. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Siklus penggajian dan kepegawaian dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai dan kepada pemerintah dan lembaga lainnya untuk pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terutang. Berikut ini adalah fungsi dokumen terkait dan pengendalian internal. Yang A. Kepegawaian dan penempatan pegawai. 1. Catatan kepegawaian atau personal record. 2. Formulir otorisasi pengurangan atau deduction authorization form. 3. Formulir otorisasi tarif atau rate authorization form. Pengendalian internal berguna untuk memberitahu petugas pengelola waktu dan penyiapan, pembayaran gaji atas pegawai baru, otorisasi perubahan awal dan periodik atas tarif pembayaran, dan tanggal pemutusan hubungan kerja. B. Pengelola waktu dan penyiapan pembayaran gaji. 1. Kartu absen atau time card. 2. Tiket waktu kerja atau job time ticket. 3. File transaksi penggajian. 4. Jurnal penggaji atau payroll journal. 5. Berkas induk penggajian atau payroll master file. Pengendalian internal, penggunaan pencatatan waktu atau metode lain untuk menjamin bahwa pegawai dibayar menurut jam kerja. C. Pembayaran gaji. 1. Cek gaji atau payroll check untuk mencegah transaksi pembayaran gaji yang tidak diotorisasi. 2. Rekonsiliasi rekening bank penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Pengendalian internalnya, pembatasan otorisasi penandatanganan cek oleh orang yang tidak mempunyai akses terhadap pengendalian waktu atau penyiapan gaji didistribusi gaji oleh orang yang tidak terlibat fungsi lain. Penyetoran kembali gaji yang tidak diambil. D. Surat pemberitahuan pajak. Penyiapan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. 1. Untuk menginformasikan kepada setiap formulir harus diarsip, mencegah kekeliruan dan kewajiban potensial untuk pajak dan sanksi. Pengendalian internalnya, penetapan kebijakan yang jelas mengenai kapan setiap formulir harus diarsip. Metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. 1. Memahami pengendalian internal, siklus penggajian, dan personalia. Ada mengidentifikasi pengendalian. 2. Menentukan defisiensi yang signifikan. Ada menemukan kelemahan yang material. 2. Menilai risiko pengendalian yang direncanakan dengan menggunakan pengendalian kunci bagi siklus penggajian dan personalia dapat ditentukan risiko pengendaliannya.
Ada pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, pengecekan yang independen atas kinerja, penyiapan formulir pajak penggajian, pembayaran pajak penggajian dan potongan lainnya secara tepat waktu, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan, pengujian atas karyawan yang tidak ada, dan pengujian atas kecurangan waktu. 3. Menentukan luas pengujian pengendalian. 4. Merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi siklus penggajian dan personalia yang memenuhi tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi, dan penetapan waktu. Ada prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo untuk kewajiban penggajian. Di tahap pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai resiko inherent untuk akun kewajiban penggajian, menilai resiko pengendalian untuk siklus penggajian dan personalia. Di tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Di tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban penggajian, merancang pengujian atas rincian saldo akun kewajiban penggajian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian disebut beban penggajian akrual atau accrued payroll expense. 2. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah 1. Akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar dalam arti keakuratannya. 2. Transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Kedua tujuan ini adalah memastikan bahwa tidak ada kurang saji atau akrual yang dihilangkan. Akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia. Jumlah potongan dari gaji karyawan, gaji dan upah akrual, komisi akrual, bonus akrual, pembayaran cuti liburan atau cuti sakit atau tunjangan akrual lainnya, pajak penggajian akrual, pengujian atas rincian saldo untuk akun beban, kompensasi pejabat, komisi, beban pajak penggajian, total penggajian, tenaga kerja kontrak, dan tujuan penyajian dan pengungkapan. Di sini saya mempunyai contoh kasus. New Anggono Mebel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rental atau sewa alat berat. Perusahaan ini memiliki sebanyak 50 karyawan. Perusahaan ini masih menerapkan sistem penggajian masih yang manual. Dalam sistem penggajian terdapat 3 bagian yang saling terkait antara satu sama lainnya, yaitu A. Bagian administrasi bertugas mencatat daftar hadir karyawan dan waktu. Yang B. Kasir bertugas membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, membayarkan gaji dan minta tanda tangan, membubuhkan tanda lunas. Yang C. Bagian Departemen SDM bertugas membuat perubahan dalam penggajian. Keterkaitan ini dapat dilihat melalui aktivitas penggajian berikut ini. 1. Bagian Departemen SDM memberikan informasi mengenai perubahan penggajian. Setelah itu, file yang telah diperbaharui akan disimpan ke dalam file induk. 2. Validasi data, waktu, dan kehadiran. Bagian administrasilah yang akan melakukannya. 3. Dalam melakukan penyiapan penggajian atas data dan waktu kehadiran yang telah divalidasi oleh bagian administrasi beserta file induk penggajian yang telah digunakan untuk menghitung berapa jumlah gaji yang diterima karyawan, kemudian informasi tersebut disimpan kembali di file induk penggajian. 4. Melakukan penggajian terhadap karyawan. Pada aktivitas ini daftar gaji akan diberikan ke bagian kasir. Kemudian dengan data dan informasi yang diterima, maka kasir akan melaksanakan tugasnya seperti membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, dan dalam proses mencairkan atau mengambil gajinya, seorang karyawan cukup menukarkan slip atau cek gajinya kepada kasir.
maka kasir akan membayarkan gaji dan minta tanda tangan dan membubuhkan tanda lunas pada slip gaji karyawan yang telah diterima. Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Birokrasi yang tidak terlalu rumit sehingga memudahkan karyawan dalam mengambil gaji dari kasir dengan cukup menyerahkan rincian slip atau ceknya gajinya kepada kasir. Kelemahannya yang dimiliki oleh perusahaan, pemisahan tugas dalam siklus penggajian kurang tepat karena semua siklus tertuju pada bagian kasir. Maka dengan tidak adanya pembagian tugas dan otorisasi yang tepat, kasir tersebut dapat memanipulasi seperti gaji atau kartu waktu. Solusinya harus ada pemisahan tugas yang memadai dan otorisasi yang tepat, terutama dalam sistem penggajian yang telah terjadi, seperti seorang kasir hanya diberikan tugas untuk membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji, mempekerjakan seseorang selain dari sistem penggajian untuk melakukan pembayaran gaji, minta tanda tangan, dan membubuhkan tanda lunas setelah karyawan menukarkan slip atau cek gajinya kepadanya. Perusahaan merekrut kembali seseorang selain dari sistem penggajian guna membuat laporan penerimaan gaji yang diterima berdasarkan slip atau cek yang telah ditukarkan oleh karyawan dan menyimpan kembali slip atau cek tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.